Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 1805378 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai arsip. Ada dua kategori yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari arsip, dan yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup dari arsip. Kata arsip sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu archive, yang artinya kumpulan dokumen atau catatan sejarah yang memberikan informasi mengenai suatu lembaga, tempat, atau sekelompok orang. Pengertian arsip secara umum. Secara umum, arsip merupakan suatu catatan yang ditulis, diketik, atau dicetak dalam bentuk angka, huruf, maupun gambar yang memiliki makna dan tujuan tertentu sebagai bahan informasi dan komunikasi yang dicetak dalam berbagai bentuk media. Contohnya seperti media kertas, film, maupun media komputer. Yaitu pengertian arsip menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 mengenai kearsipan, arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang diciptakan dan diterima oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Selanjutnya kita akan membahas arsip menurut pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Delianggi. Menurut Delianggi, arsip merupakan suatu warkat atau kumpulan warkat yang disimpan secara teratur dan terencana karena memiliki manfaat dan nilai guna dan saat diperlukan dapat ditemukan kembali secara cepat. Selanjutnya yaitu menurut Sularso Mulyono. Arsip merupakan penempatan kertas-kertas di tempat penyimpanan, di mana tempat penyimpanan telah ditentukan terlebih dahulu dengan sedemikian rupa, sehingga apabila kertas tersebut diperlukan, dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu menurut Agus Sugiarto. Arsip merupakan suatu dokumen yang disimpan secara teratur dan terencana, sehingga apabila dokumen tersebut diperlukan atau dibutuhkan, dapat ditemukan kembali. Selanjutnya yaitu pengertian arsip menurut Yohanes Suraja. Menurut Yohanes Suraja, arsip adalah naskah atau catatan yang dibuat dan diterima oleh organisasi, baik organisasi pemerintah, swasta, dan perorangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian atau hak dalam kehidupannya dalam corak apapun, baik tunggal maupun berkelompok, yang memiliki fungsi tertentu dan disimpan secara sistematis sehingga apabila atau saat arsip tersebut diperlukan dapat disediakan kembali dengan mudah dan cepat. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup arsip. Pada ruang lingkup arsip ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai peranan dan fungsi arsip, sifat dan karakteristik arsip, serta jenis-jenis arsip. Peranan arsip. Peranan arsip yaitu sebagai pusat informasi, di mana arsip bisa membantu ingatan seseorang akan suatu peristiwa atau kejadian atau naskah tertentu. Yang kedua yaitu arsip sebagai dokumentasi, di mana arsip dapat dijadikan oleh seorang pimpinan sebagai sumber untuk mengambil keputusan agar keputusan yang diambil tepat. Lalu, yang terakhir yaitu arsip sebagai bukti resmi pertanggungjawaban akan berjalannya administrasi suatu organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi arsip. Yang pertama yaitu sebagai sumber ingatan bagi organisasi atau perorangan jika lupa dengan isi dokumen atau permasalahan yang butuh diperhatikan isinya serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang baru. Jadi, arsip di sini dapat dijadikan informasi bagi suatu organisasi, karena tentu saja permasalahan di dalam suatu organisasi mungkin saja suatu hari atau suatu saat akan berhubungan dengan kejadian-kejadian yang telah lampau. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sumber informasi bagi pimpinan untuk mengambil suatu keputusan.
Dari arsip, pimpinan dapat mengambil suatu keputusan, di mana contohnya dengan melihat laporan keuangan bulan-bulan lalu atau bahkan tahun lalu, pimpinan dapat mengambil suatu keputusan. Karena dengan adanya arsip, pimpinan dapat melihat kejadian-kejadian yang telah berlalu dari organisasi yang dipimpinnya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi arsip sebagai sumber penelitian, karena arsip merupakan data dan fakta otentik yang dapat dijadikan sebagai sumber atau dasar pemikiran dari penelitian. Seperti yang kita ketahui, arsip tersebut merupakan data dan fakta. Jadi arsip dapat juga dijadikan sebagai bahan dasar penelitian. Contohnya, untuk meneliti suatu kantor, maka misalnya diperlukan data keuangan bulan lalu dari kantor tersebut, maka dapat dicari di arsip kantor tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai bukti tertulis, di mana arsip ini dapat dijadikan sebagai bukti tertulis keberlangsungan suatu organisasi atau kegiatan administrasi dari organisasi. Selanjutnya, fungsi arsip yang terakhir yaitu sebagai gambaran peristiwa masa lalu, masa lampau, atau kejadian sejarah. Seperti yang kita ketahui, kita dapat mengetahui kejadian sejarah atau kejadian masa lampau dengan melihat arsip. Seperti di kantor kearsipan sendiri, mereka masih menyimpan seperti koran-koran keluaran pada tahun-tahun yang sudah sangat lama, mereka masih menyimpannya sebagai arsip atau bukti sejarah. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan karakteristik arsip. Yang pertama yaitu otentik, yaitu arsip memiliki informasi fakta yang aktual dan faktual, meliputi waktu dan tempat arsip tersebut dibuat atau diterima, tujuan dari arsip, serta bukti kebijakan dan organisasi yang menyusun arsip. Yang kedua yaitu legal. Artinya, arsip adalah suatu upaya dokumentasi yang mampu mendukung tugas dan juga kegiatan, serta berfungsi sebagai bukti resmi atas pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu unik. Setiap arsip mempunyai kronologi dan tidak disusun secara serentak. Saat arsip dipublikasi, maka arsip tersebut sudah memiliki arti yang berbeda dalam hal pelaksanaan kegiatannya. Dan yang terakhir yaitu terpercaya. Suatu arsip bisa digunakan dan dipercaya sebagai bukti yang faktual dan sebagai bahan pendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis arsip. Arsip tersendiri memiliki beberapa jenis, yaitu secara umum ada 5 jenis. Yang pertama yaitu arsip dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan secara umum. Lalu yang kedua yaitu arsip aktif, yaitu arsip dinamis yang dibutuhkan dan dipergunakan secara langsung dan terus-menerus dalam menyelenggarakan administrasi. Lalu yang ketiga yaitu arsip inaktif, yaitu arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya menurun untuk penyelenggaraan administrasi. Lalu yang keempat ada arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang digunakan secara tidak langsung, baik untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan, ataupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Lalu yang kelima yaitu arsip duplikasi. Arsip duplikasi adalah arsip dalam bentuk dan isinya sama dengan arsip yang asli, atau arsip ini merupakan salinan dari arsip yang asli. Nah, itulah materi mengenai arsip, yaitu pengertian dan ruang lingkup dari arsip. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.